Shalom, selamat malam teman-teman semua. Kita bersyukur karena pada sore menjelang malam hari ini kita masih bisa berkumpul untuk sama-sama memuji Tuhan dan juga belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, semoga teman-teman masih tetap fokus dan masih tetap buka hati buat firman Tuhan. Kita akan mulai KYTB pagi, bukan pagi dong, malam hari ini dengan menyanyikan pujian Tiap Langkahku. Ya, teman-teman, kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Musiknya udah kedengeran belum, teman-teman? Ya, kita sambil tepuk tangan di rumah masing-masing. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku diantaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita sama-sama nyanyiin dari awal. Waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, ku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku diantaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Nah, teman-teman, kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau menyertai kami selama satu hari ini. Kami belajar, kami bekerja. Pada malam hari ini kami bersyukur ya Tuhan karena kami dapat berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan lagi. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan kiranya KYTB malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan baik dari segi internet atau hal-hal lain yang bisa membuat kami tidak fokus karena kami benar-benar mau belajar ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat Ko Yonatan yang nanti akan membawakan firman Tuhan tentang 10 perintah Allah, part yang kedua, kiranya dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, rasanya aneh banget karena biasa aku pelayanannya di balik layar, tapi sekalinya dijadwalin langsung jadi WL, di mana ya belum mandi ya, kalau bisa kalian lihat masih kucel, tapi nggak apa-apa, demi join on time aku nggak mandi, cuma ganti baju.
masih semangat untuk memuji Tuhan dan juga mau dengerin firman Tuhan. Teman-teman, kita mau nyanyiin satu pujian, Kasih Allah Melingkupi Saya. Pasti teman-teman udah tahu lagunya, kita nyanyi sama-sama. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kebanyakan nyanyinya baik. Gitulah teman-teman, namanya juga dadakan ya. Kita akan bersatu mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Koko Yonatan. Sebenarnya kita akan nyanyi lagu pujian Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
hati, seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan sekelilingku. Berikan ku tangan untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Kuserahkan kepada Ko Yonatan yang akan membawakan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk disegarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini tidak hanya kami mendengar kebenaran firman-Mu, tapi kami juga boleh merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan. Engkau berkati teman-teman yang pada malam hari ini, siapkan hati mereka untuk boleh mendengarkan dan juga melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih mohon yang sudah memimpin pujian pada malam hari ini. Selamat malam, senang sekali Ko Yonatan bisa berjumpa dan menjumpai teman-teman pada malam hari ini di kesempatan yang baik ini kita berjumpa di KYTB. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahan kita dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan 10 perintah Allah part yang kedua. Beberapa minggu yang lalu Kaniko sudah menyampaikan 10 perintah Allah yang pertama. Kini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai 10 perintah Allah part yang kedua. Mungkin ada teman-teman yang alangkah baiknya kalau pada malam hari ini tidak hanya mendengar saja, tapi mungkin ada sedikit note, ada sedikit kertas yang kita bisa oret-oret, ataupun mungkin kita bisa catat, dan kita sama-sama untuk belajar. Dan biarlah pada malam hari ini kita sama-sama belajar dan menggali akan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kita mendengar, tetapi kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita, dan semakin mengerti akan rencana dan maksud Tuhan di dalam 10 perintah Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang 10 perintah Allah, pasti kita sudah mengetahui dan identik dengan perjanjian lama. Perjanjian lama yang dikenal, dan beberapa minggu yang lalu Kaniko sudah menyampaikan tentang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekarang kita akan berbicara tentang kecemburuan Allah. Kecemburuan Allah itu identik sekali di dalam perjanjian lama, teman-teman. Dalam konteks penyembahan berhala dan hukum Taurat. Hukum Taurat yang kedua adalah sangat jelas sekali untuk melarang dan menyembah kepada patung. Karena apa? Karena Allah itu sendiri adalah Allah yang cemburu. Kecemburuan Allah terhadap manusia, di mana Allah itu sudah membentuk manusia dan mengikat
dan mengambil mereka untuk menjadi milik Allah. Kecemburuan Allah terhadap penyembahan berhala menyatakan bahwa Allah tidak dapat dipresentasikan dalam bentuk apapun. Karena kecemburuan Allah ini dinyatakan karena Allah adalah Allah yang kudus. Allah adalah satu-satunya yang harus disembah, bukan dengan patung, bukan dengan hal-hal yang lainnya. Penyembahan berhala menyatakan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang ataupun bangsa Israel dalam konteks di dalam Perjanjian Lama. Karena ketika mereka menyembah berhala, itu menandakan bahwa mereka itu menduakan rohani, mengakibatkan kecemburuan akan Allah. Dan penyembahan kepada berhala mendatangkan kecemburuan yang tidak hanya sakit hati kepada Allah, tetapi kepada ciptaan yang sesungguhnya yang Allah sudah bentuk. Penyembahan berhala mendatangkan hukuman kepada manusia, hukuman kepada banyak orang, di mana Tuhan itu sudah mengikat dan memberikan hak untuk hidup di dalam Allah. Ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan ke Sinai untuk memberikan mereka sebuah hukum Taurat dan perjanjiannya. Dan ini merupakan sebuah ikatan khusus yang memang sudah dinyatakan Allah kepada bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel adalah milik Allah, bahwa bangsa Israel adalah anak-anak Allah. Dan Allah mengajarkan mereka untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dan apa akibatnya kalau mereka mengabaikan perintah Allah? Apakah akibatnya jikalau mereka itu melihat sesuatu hal yang lebih menarik daripada Allah? Otomatis Allah adalah Allah yang cemburu. Kita bisa melihat di dalam Keluaran 20 ayat 5. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Kecemburuan Allah itu adalah selalu dikaitkan dengan penyembahan berhala. Nah, teman-teman, berbicara tentang cemburu, ini adalah identik dan sifat Allah yang cemburu. Kok bisa? Karena ini adalah sifat Allah. Cemburu di dalam Perjanjian Lama, ataupun kita bisa melihat bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani disebut yana, atau jealous, atau envy, atau marah. Kita bisa melihat bagaimana sifat, bagaimana karakter Allah yang cemburu. Teman-teman berbicara tentang cemburu. Apakah kita pernah mengalami cemburu? Bagaimana rasanya cemburu? Bagaimana rasanya sakit hati? Wah, kalau berbicara tentang cemburu, Koyo, kayaknya sakitnya itu ada di mana? Ada di mana-mana, bukan? Gak bisa tidur, melamun, pokoknya sakit semuanya. Itu namanya cemburu. Cemburu dalam hal, mungkin dalam hal manusia, bukan? Tapi bagaimanakah cemburu dalam identik Allah? Kita bisa membayangkan pada waktu itu di dalam Perjanjian Lama bahwa Allah sudah mengikat bangsa Israel menjadi anak-anak, menjadi miliknya, tetapi mereka malah serong, tetapi mereka malah mencondongkan hati mereka. Di dalam Perjanjian Lama, kalau kau Yonatan mungkin bisa kasih ilustrasi, itu adalah seekor burung yang menjaga anak-anaknya dari musuh dan mencegah burung yang lain untuk masuk ke dalam sarangnya. Jadi teman-teman, seekor burung ini meletakkan telur ataupun anak-anaknya yang masih kecil ya di dalam sarangnya. Tetapi sebelum burung ini meletakkan telur dan anak-anak, apa yang dilakukan oleh seekor burung ini? Dia pasti pergi mencari ranting, dia pasti pergi mencari dahan untuk membuat rumah, untuk membuat sarang itu agar telur dan anak-anaknya itu nyaman. Nah, teman-teman, berbicara tentang mencari dan membuat sarang inilah di dalam Perjanjian Lama atau orang-orang Ibrani melihat Allah itu seperti burung yang mencari dan mengumpulkan
bahan-bahan untuk membuat sarang, yaitu seperti langit dan bumi. Orang-orang Ibrani itu memandang bahwa manusia itu sebagai anak ataupun telur. Untuknya Allah membangun sarang tersebut. Itu adalah gambaran dalam orang-orang Ibrani dan di dalam perjanjian lama. Allah yang sudah menciptakan, Allah yang sudah menetapkan, dan Allah yang sudah berkreat, memberikan kita sebuah rumah, memberikan kita sebuah harapan, dan itulah sebuah gambaran Allah. Seekor burung menjaga telurnya dari serangan yang lain, serangan dari burung-burung yang lain, dan mencegah burung yang lain untuk datang. Dan inilah yang akan digambarkan bahwa kecemburuan Allah itu seperti ini. Bagaimana burung-burung yang lain itu datang untuk mengambil dan memakan telur ataupun anak-anak. Dan pasti induknya ini pasti akan melingkupi dan melindungi anak-anak ataupun telur-telurnya. Itu yang terjadi di dalam perjanjian lama, ataupun kalau kita sudah memiliki gambaran bagaimana Allah ingin melindungi bangsa Israel, Allah ingin melindungi anak-anaknya. Tetapi toh kenyataannya, bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar, tepuk, dan dia tidak mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga bangsa Israel jatuh di dalam dosa. Makanya 10 perintah Allah ini diberikan kepada Musa, agar bangsa Israel itu mengerti dan tahu akan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, kita akan buka Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat 2, Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Saya sudah kasih di slide-nya, ataupun mungkin teman-teman bisa membuka Alkitab masing-masing. Keluaran 24 ayat 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau ada yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang kelima, setelah itu jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Nah, teman-teman, jelas sekali di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam 10 firman Allah, di situ dinyatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jadi apapun itu yang menyerupai, apapun yang kita ada perjinahan rohani kita ini terhadap Allah lain, itu disebutnya sebagai engkau berzinah dalam hal perzinahan rohani yang menduakan akan Tuhan. Sangat menarik sekali dalam penerjemahan King James Version, itu berbicara tentang thou shall not make idol. Kita tahu apa artinya idol, right? Sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang mungkin kita bisa memberikan harapan, mungkin kita bisa dapatkan lebih, yang kita puja, yang kita bisa artikan memiliki super powerful ataupun apapun, sehingga hati kita tidak mencondongkan lagi kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi kepada yang lain. Tapi pada malam hari ini, dan kita juga diingatkan akan firman Tuhan pada waktu itu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Banyak yang kita bisa lihat menyerupai apapun, dalam bentuk apapun, yang ada di langit, ada di bumi di bawah, atau ada di dalam air di bawah bumi, ataupun apapun yang kita tahu dan kita menyembahnya. Ini adalah bentuk kecemburuan Allah yang sangat fatal sekali bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang sudah dipilih dan ditebus dan menjadi anak-anak Allah.
Kita bisa membayangkan hati Tuhan pada waktu itu di dalam perjanjian lama. Bagaimana Allah sudah mengambil mereka menjadi anak-anaknya. Tapi mereka tidak mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, bagaimanakah dengan idol kita? Bagaimanakah dengan hidup kita? Apakah kita memiliki idol selain Tuhan? Mungkin kita tidak sadar dalam kehidupan kita. Kita memiliki idol-idol yang lain. Idol-idol kita mungkin tidak nampak, tetapi kita terus dibawanya. Kita tidak sadar dibawa oleh idol kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam ketenaran kita, mungkin di dalam keuangan kita, bahkan mungkin di dalam pelayanan kita bisa jadi teman-teman. Saking kita sibuknya pelayanan, kita tidak memiliki akan quality time dengan Tuhan. Jadi kita nggak ngerti maksud kehendak Tuhan. Mungkin kita berpikir, saya sudah melayani Tuhan. Banyak kegiatan, banyak pelayanan yang saya lakukan kepada Tuhan. Tapi toh akhirnya kita tidak memiliki waktu bersaat teduh sendiri. Kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan akhirnya kita akan mengalami yang artinya adalah mati rohani. Meskipun kita banyak sekali kegiatan di dalam pelayanan, tetapi kita jauh kepada Tuhan. Kerohanian kita semakin hari semakin kering. Mungkin di dalam pelayanan kita merasa bahwa kita sudah melayani, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Atau mungkin motivasi kita berbeda. Motivasi kita mungkin kita mau dikenal kepada teman-teman yang lain. Bahwa kita bisa melakukan pelayanan ini dan itu. Ataupun motivasi kita mungkin ada sesuatu yang berbeda. Tidak hanya untuk menyenangkan Tuhan, tetapi ada hal yang lain yang kita incar. Jadi teman-teman berhati-hatilah kepada hal sesuatu yang make idol ini. Meskipun di dalam pelayanan kita. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus terus mewaspadai. Kita harus discernment. Kita harus mengintip. Dan kita harus terus mewaspadai akan kehidupan kita. Apakah hidup saya, apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan? Bukan karena apa adanya. Bukan karena ada maksud tersendiri. Bukan karena ada maksud terselubung di dalam pelayanan saya agar teman-teman boleh mengenal saya, agar saya mendapatkan sesuatu. Jadi teman-teman, siapakah idol kita semuanya? Apakah idol kita betul-betul Tuhan yang kita betul-betul kita mengasihi Allah, yang benar-benar Allah mengasihi kita? Atau kita melakukannya dengan karena maksud dan tujuan tersendiri? Teman-teman, mari kita akan pelajari makna dalam konteks penyembahan berhala ini berdasarkan Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah Allah tidak dapat dipresentasikan dalam bentuk apapun. Jadi, teman-teman, di dalam konteks ini penyembahan berhala ini sangat berhubungan dengan bagaimana karakter Allah. Ketika bagaimana Allah itu memperkuat perjanjiannya dengan bangsa Israel. Bangsa Israel dilarang untuk membuat patung sebagaimana adanya mereka. Dan kita tahu penjelasan dari ayat 20 ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Atau mereka mungkin membuat perhiasan atau bikin bentuk seekor hewan ataupun burung dan sebagainya. Itu adalah tindakan kecemburuan Allah terhadap bangsa Israel yang membuat ilah-ilah lain. Jadi teman-teman, apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak boleh ataupun tidak ada objek penyembahan yang lain selain Allah. Di dalam kehidupan kita ada banyak objek, ada banyak berhala-berhala yang lain. Mungkin berhala-hala yang lain yang sudah Koyo tadi katakan di awal. Mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam
pelayanan kita, mungkin di dalam keluarga kita, mungkin apapun yang kita lakukan, itu semuanya akan mendatangkan kecemburuan Allah. Salah satu kebenaran yang berharga untuk yang dapat kita lakukan adalah Allah yang cemburu. Menarik sekali di dalam pernyataan ini. Kecemburuan Allah itu dijelaskan sebagai akibat dari penyembahan berhala. Ini adalah bentuk bagaimana bangsa Israel yang sudah berpaling kepada Tuhan. Kalau kita berpaling kepada Tuhan, apakah konsekuensinya? Pasti ada konsekuensinya. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Jadi teman-teman, berhati-hatilah dengan penyembahan berhala, penyembahan yang terhadap Allah lain. Allah adalah Allah yang cemburu. Mungkin kita tidak sadar di dalam kehidupan kita. Kita mendewakan, kita mencari sesuatu ketenaran yang kita kejar terus. Tetapi kita melupakan akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kecemburuan Allah atas penyembahan berhala mendatangkan hukuman. Dari Keluaran 20 ayat 5 berkata, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat adalah orang-orang yang membenci aku. Di sini dikatakan bahwa anak-anaknya adalah keturunan yang ketiga dan keempat yang membenci aku. Jadi adalah keturunan-keturunan. Bagaimana mereka itu tidak patuh kepada Tuhan, kepada Allah mereka. Dan konsekuensinya adalah mereka jatuh di dalam dosa. Dan yang berikutnya adalah kecemburuan Allah menyatakan bahwa Allah mengasihi umatnya. Yesi mungkin bisa di next slide karena slide-nya ini sudah ketinggalan jauh ya. Nah ini, kecemburuan Allah terhadap penyembahan berhala menyatakan kekudusan Allah. Nah teman-teman, penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang mereka tidak boleh dilakukan. Penyembahan berhala itu menyatakan bahwa Allah itu adalah kudus. Berbicara tentang kekudusan, kekudusan ini adalah sebuah natur Allah. Natur Allah yang membedakan Allah dari segala sesuatu yang lainnya. Bahwa memang Allah adalah kudus. Dan ini adalah kekarakteristikan Allah yang memisahkan dia dari ciptaannya. Bangsa Israel adalah bangsa yang sudah ditebus. Bangsa Israel adalah bangsa yang sudah dibentuk, yang sudah diambil menjadi kepunyaan Allah. Dan Allah itu adalah kudus. Dan ini adalah salah satu karakteristik Allah. Bagaimanakah caranya? Karena kita sudah menjadi bagian, sudah dibentuk dan sudah menjadi anak-anak Allah. Dan ini adalah kekudusan, adalah salah satu yang paling menarik yang menggambarkan dia, yang dalam kenyataan adalah salah satu dari sifat Allah. Teman-teman, bagaimanakah caranya untuk menjaga kekudusan kita? Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kekudusan kita. Mungkin sebagai anak-anak muda yang saat ini, gampang sekali untuk jatuh di dalam dosa. Entah itu dalam dosa pekerjaan sehingga kita melupakan Tuhan. Entah kita jatuh di dalam dosa karena ketenaran dunia ini. Ketenaran dunia mengikat kita agar kita tidak lagi memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Kita susah untuk menjaga kehidupan kita, kekudusan kita. Mungkin di luar sana bertemu dan berteman dengan orang-orang yang mungkin jauh kepada Tuhan. Dan akhirnya kita tergoda dengan pekerjaan, dengan pertemanan, dengan apapun. Akhirnya kita susah dan sukar untuk menjaga kekudusan kita. Menjadi bagian yang dikuduskan Allah adalah sebuah ikatan di mana Allah sudah membentuk dan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan ini adalah sebuah sifat karakter Allah, yaitu kudus. Dapatkah kita menjaga? Dapatkah kita menjadi anak-anak Allah yang kudus di hadapan Tuhan? Berikutnya, prioritas utama dalam penyembahan adalah Allah membuat hukum Taurat itu melalui Musa adalah untuk menunjukkan kekudusannya.
Kekudusan Allah menunjukkan bahwa tidak ada yang menyamainya. Di dalam Yesaya 40 ayat 26 berkata, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Jadi jelas sekali, Allah ini adalah Allah yang cemburu ketika bangsa Israel ataupun ketika kehidupan kita sudah mencondongkan arah kita bukan fokusnya kepada Tuhan lagi, itu Allah adalah Allah yang cemburu. Maka jelas sekali firman Allah, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Dia dalam hal rohani yang mungkin kita kejar dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang itu kita kejar, ya kita menduakan Allah. Dan kita menyembahnya, dan kita mengidolkan, kita menomorsatukan, dan kita tidak memiliki hubungan lagi yang benar di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, kita harus tahu prioritas kita di dalam penyembahan, yaitu menyembah Allah yang kudus. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran, karena dia adalah hidup di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah di dalam hal-hal yang lain, ataupun ilah-ilah lain, atau berhala-hala yang lain, ataupun keuangan, ataupun yang kita agung-agungkan, apakah teman-teman yakin dan percaya kehidupan dari seorang patung, kehidupan dari orang-orang di luar sana, mereka itu hidup di dalam roh dan kebenaran? Tidak. Dalam konteks ini, kita harus mengingat siapa yang harus kita sembah, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita yang hidup. Kita harus tahu bahwa kita dituntut untuk menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Dan ini adalah sebuah sifat dan karakter Allah. Dan Allah tidak mau disamakan kepada Allah lain. Karena Allah adalah benar-benar kudus. Berikutnya yang kita akan pelajari. Kecemburuan Allah adalah bentuk kesetiaan. Ini adalah poin yang kedua. Berbicara tentang kecemburuan Allah. Bagaimana bangsa Israel ini tidak hanya menyembah, tidak hanya membuat berhala yang lain, tidak hanya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah yang lain. Tetapi ini adalah suatu karakter Allah. Allah memang cemburu, tetapi di dalam kecemburuan ini adalah bentuk kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah itu adalah benar, dan kesetiaannya membuat ia menempati semua janji-janjinya, baik yang telah diucapkan ataupun yang telah tersirat di dalam hukum Taurat. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah bukan berarti kita berasumsi bahwa kecemburuan Allah itu mendatangkan murka. Ya, memang mendatangkan murka, tetapi kemurkaan Allah itu mendatangkan sebuah kesetiaan, bagaimana Allah itu setia kepada kita, kepada bangsa Israel. Allah memang menghukum kepada orang-orang yang jatuh, yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi seiring berjalannya kecemburuan Allah, kita diingatkan bahwa Allah itu adalah setia. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi teman-teman, inilah tujuan dan maksud Allah yang harus kita ketahui, bahwa Allah adalah setia, bahwa Allah mengerti, bahwa Allah berpegang kepada janjinya dan tidak pernah meninggalkan akan janjinya. Dan kasih setianya kepada orang yang berpegang kepada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Masalahnya adalah, apakah kita setia? Apakah kita mau mengimani akan janjinya bahwa Allah itu setia? Mungkin kita beranggapan bahwa Tuhan itu tidak setia kepada kita. Kita banyak berdoa, tetapi kita mungkin merasakan bahwa Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak pernah mengabulkan ataupun mendengar doa kita. Teman-teman, kita yakin dan percaya. Baiklah pada malam hari ini kita diingatkan kembali
bahwa kesetiaannya itu adalah benar, bahwa bahwa Tuhan akan menempati semua janji-janjinya. Jika kita semuanya setia dan berpegang kepada janjinya. Bagaimanakah di dalam kehidupan kita? Apakah kita setia dan percaya kepada janjinya? Mari teman-teman, kita akan awali kehidupan kita. Kalau kita mungkin malam hari ini meragukan akan janji dan firman-Nya, pada malam hari ini kita akan disegarkan kembali, diingatkan kembali akan janjinya, diingatkan akan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah melepaskan dari kehidupan kita, meskipun bangsa Israel sudah berpaling. Dan ini adalah janji Tuhan, berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Poin yang terakhir yang akan kita pelajari, kecemburuan Allah adalah bentuk dari keadilan. Ini adalah poin yang ketiga. Kecemburuan Allah dalam bentuk kesetiaan. Dan yang terakhir, kecemburuan Allah adalah bentuk dari keadilan. Keadilan sangat diartikan dengan hukuman Allah bagi orang yang berdosa, bagi orang yang tidak mendengar akan kebenaran firman Tuhan, yang tidak melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Penghukuman dan kasih Allah adalah seiring dan berjalan. Sedangkan kasih Allah itu memberi berkat orang yang memberi dan orang yang memelihara ketaatannya. Berbicara tentang ketaatan, sesuatu hal yang sangat kita gumuli bersama-sama. Dan ketaatan ini adalah sebuah bagaimana kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk taat ataupun tidak. Dan banyak sekali godaan untuk membuat hidup kita apakah kita taat atau tidak. Di dalam Yehezkiel 39 ayat 25. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Kita sudah mendengar, kita sudah mempelajari kenapa Tuhan itu cemburu. Cemburu dalam bentuk kesetiaan, cemburu dalam bentuk keadilan. Dan ini adalah bentuk keadilan Tuhan yang memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Allah yang sesungguhnya. Manusia jatuh di dalam dosa dan Tuhan menghukum sebagai orang-orang yang berdosa. Tetapi kasih Allah terus memelihara, terus mengingatkan mereka dan memberi berkat kepada orang yang memelihara ketaatan. Jadi poin yang terakhir ini berbicara tentang ketaatan. Apakah kita sanggup untuk taat kepada Tuhan dengan berbagai macam banyak godaan di dalam kehidupan kita? Sebagaimana adanya kita bekerja, sebagaimana adanya kita melayani Tuhan, sebagaimana adanya kita hidup di dalam keluarga, sebagaimana adanya kita hidup di dalam pelayanan kita. Apakah kita memiliki ketaatan? Apakah kita mencondongkan hati kita kepada hal-hal tersebut? Apakah kita memiliki fokus kita kepada Tuhan? Jadi teman-teman, kecemburuan Allah itu adalah bentuk dari keadilan. Keadilan Allah yang mengingatkan akan kita semuanya. Akan bentuk kasih Allah. Bahwa kasih Allah itu terus hadir di dalam kehidupan kita. Agar hidup kita itu kembali kepada track-nya Tuhan. Kalau tidak ada kasih Tuhan, kita akan lari, kita akan jauh kepada Tuhan, dan kita akan hidup di dalam dosa. Tetapi ketika hidup kita terus di dalam kasih Tuhan, maka hidup kita akan terus dibawa, terus akan melekat kepada Tuhan. Jadi teman-teman, kecemburuan Allah adalah bentuk dari keadilan. Lalu teman-teman, implikasi apa yang dapat kita pelajari bersama-sama? Apa yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam 10 perintah Allah ini mengenai hal kecemburuan Allah, mengenai hal jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun.
Yang pertama yang akan kita pelajari untuk sebagai anak-anak Tuhan. Hanya ada satu-satunya Allah saja yang disembah. Jadi teman-teman, ingat, hanya ada satu-satunya Allah saja yang disembah. Tidak ada Allah lain. Sebagai umat pilihan Allah, sebagai kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akankah hidup kita terus dibawa kepada tuntunan Allah? Apakah kita benar-benar kita menghidupi dan melakukannya, sehingga kita bisa mengatakan, sehingga kita bisa mengakui bahwa Dia adalah satu-satunya Allah saja yang kita sembah. Meskipun banyak hal tantangan, meskipun banyak hal di dunia ini yang membuat kita tidak memiliki waktu penuh kepada Tuhan. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan ataupun hal yang lainnya, sehingga kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi malam hari ini kita diingatkan bahwa hanya satu-satunya Allah saja yang disembah. Tidak hanya berlaku kepada bangsa Israel yang sudah dipilih, yang sudah dimemperdekakan, yang sudah menjadi anak-anak Allah. Tetapi kita juga, kita sudah menjadi bagian dari anak-anak Allah. Kita sudah ditebus. Sebentar lagi kita merayakan akan Paskah. Di dalam masa perenungan minggu-minggu Paskah ini, kita diharapkan untuk mengerti dan kita diharapkan untuk menyadari betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kalau kita menyondongkan hati kita kepada Allah lain dengan banyak hal kegiatan, pasti Allah adalah Allah yang cemburu. Dan kita diingatkan bahwa hanya ada satu Allah saja yang disembah. Poin yang kedua, orang percaya harus menolak penyembahan berhala. Nah, tidaklah gampang teman-teman untuk menjadi orang yang percaya akan menolak penyembahan berhala. Kita bisa dan yakin untuk mengatakan tidak. Kita yakin dan percaya kalau kita sudah meyakini, kita sudah ditebus, kita sudah menjadi bagian dari anak-anak Tuhan dengan berbagai macam kegiatan hal yang lainnya. Kita akan bisa menolak penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Dalam bentuk yang sekarang ini. Mungkin kita tidak menyembah dalam bentuk berhala yang berupa patung, yang berupa emas, yang berupa logam, yang berupa apapun. Tetapi kita harus ingat berhala-berhala modern yang harus kita ketahui pada saat ini. Yaitu waktu kita, yaitu keuangan, yaitu pekerjaan kita, yaitu prioritas kita, yaitu keluarga kita, bahkan pelayanan kita. Itu bisa menjadi sebuah penyembahan berhala yang hati kita sudah memberikan fokus lebih kepada mereka daripada Tuhan yang utama. Jadi teman-teman, mari kita katakan tidak dan menolak penyembahan berhala kepada Allah-Allah yang lain. Yang kita anggap penting, yang kita anggap menomorsatukan di dalam semuanya itu. Poin yang ketiga, kecemburuan Allah menjadi dasar penyembahan. Jadi teman-teman, kecemburuan Allah ini menjadi dasar bagaimanakah fokus kita untuk menyembah kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang benar-benar mengerti akan keadaan kita. Mungkin teman-teman ataupun yang lainnya, kita tidak sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu mengerti dan memahami kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa mengerti dan bagaimana caranya kita mengetahui akan penyembahan Allah yang benar. Ketika kita memiliki fokus kita kepada Tuhan di dalam penyembahan kita, di dalam ibadah kita, di dalam memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Penyembahan kita adalah penyembahan yang betul-betul lahir di dalam kehidupan kita, hati kita. Tidak hanya asal kita menyanyi, tidak hanya asal kita datang kepada Tuhan, tetapi ada sebuah kerinduan. Sebuah kerinduan yang sangat besar sekali. Bahwa kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya semata-mata kita datang kepada Tuhan untuk prioritas yang lain. Untuk prioritas kita bisa bertemu dengan teman-teman. Nggak apa-apa. Kayaknya juga nggak memaksa ataupun tidak ada salahnya kalau kita datang ke gereja, kita bertemu dengan saudara dan sahabat-sahabat kita yang seiman.
itu adalah baik. Tetapi di dalam pelayanan kita, tetapi dalam bentuk apapun kita, kalau motivasi kita sudah salah, pasti itu adalah bentuk penyelewengan akan penyembahan ataupun perzinahan kita di dalam kerohanian. Dan poin yang keempat yang akan kita lakukan untuk menjadi anak-anak Allah adalah kasih menjadi dasar relasi dengan Allah. Kalau kita sadar akan kasih bahwa Allah itu mengasihi kehidupan kita semuanya, maka kita harus mengetahui dan kita harus sadar diri ini adalah bentuk dasar relasi dengan Allah, yaitu mengasihi Dia. Bagaimana caranya mengasihi Dia? Banyak yang dapat kita lakukan. Kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Kita memiliki komunitas yang baik di tempat ini. Kita memiliki banyak orang-orang yang ada di sini yang memiliki hati, yang memiliki kerinduan. Bagaimanakah pergumulan teman-teman? Kita semuanya di sini saling menguatkan, saling mendoakan. Itu adalah bentuk relasi. Kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, pasti hubungan kita dengan sesamanya juga akan tumpah. Pasti hubungan kita dengan sesamanya akan berjalan dengan baik. Karena dasarnya adalah kasih. Jadi teman-teman, pada malam hari ini, biarlah kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan, akan perintah Allah yang kedua, untuk jangan ada padamu Allah lain. Meskipun di dalam kesibukan kita, meskipun di dalam aktivitas kita, meskipun di dalam pelayanan kita, mari kita prioritaskan Tuhan yang terutama, yang paling utama di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengutamakan Tuhan, kita akan menjadi serupa dan menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita boleh menjadi gambarnya, boleh menjadi bagian karena kita sudah ditebus dan menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya pada malam hari ini kita disadarkan akan firman Tuhan. Tidak hanya kita disadarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan dan sudah kami dengar. Bahwa kecemburuan Allah mendatangkan penghukuman. Tidak hanya mendatangkan penghukuman, tetapi juga kita diingatkan dan kita disadarkan akan kasih Allah. Kasih Allah yang memerdekakan kita, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah menjadi bagian dari anak-anak Tuhan. Mampukanlah kami semuanya Tuhan, sebagai komunitas GKMI Pengharapan yang Tuhan sudah pakai, yang Tuhan sudah bentuk, biarlah kami memiliki dan menghidupinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berkati kami semuanya di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, di dalam keluarga kita. Dan kami boleh melihat akan Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami sudah stop untuk firman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus itu terus menggema dan terus hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menghidupinya dan mewartakan firman Tuhan itu dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Monique. Oke, terima kasih Ko Yonatan untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada yang mau sharing terkait mungkin ada hal yang membuat Tuhan cemburu gitu, kalian merasa inilah sama firman Tuhan hari ini. Kalau memang nggak ada yang mau disampaikan lagi,
Ya, kita tutup ETB malam hari ini. Kita akan berdoa buat kita istirahat juga dan untuk kegiatan kita besok. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami belajar pada malam hari ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kami itu bukan hal yang mudah, tapi kami yakin ya Tuhan jika kami setiap hari mencoba terus-menerus berusaha untuk selalu menyempatkan diri untuk berdoa, untuk punya quality time dengan Tuhan, kami pasti bisa ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan tutup KTB ini ya Tuhan, kami akan istirahat. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau lindungi kami selama kami istirahat malam hari ini, dan besok kami akan melaksanakan aktivitas kami, biar Engkau yang memberkati setiap apapun yang kami lakukan, sehingga kami semua bisa dalam keadaan baik-baik saja sampai kami nanti bertemu lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.